Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Rika Mumtazah dengan NIM 2304 120035. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Keberadaan TPA Putri Jumbo Surakarta terhadap kualitas air tanah di wilayah permukiman sekitarnya, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Andina Putri Herianti STMSI dan juga Ibu Rifa Tunisa SHUT MSI PhD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya dampak TPA terhadap lingkungan sekitar, terutama kualitas air tanah yang masih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Produksi sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan juga tingginya aktivitas perkotaan. Kondisi ini berdampak pada semakin besarnya beban yang harus ditanggung oleh tempat pemrosesan akhir atau TPA. TPA Putri Cempo merupakan satu-satunya TPA di Kota Surakarta dan saat ini telah berada dalam kondisi overload serta masih menerapkan sistem open dumping. Sistem ini berpotensi menghasilkan air lindi yang dapat meresap ke dalam tanah. Permasalahan ini semakin serius karena wilayah sekitar TPA merupakan kawasan pemukiman di mana sebagian besar masyarakat masih bergantung pada air tanah dari sumber gali maupun sumber bor untuk kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis kualitas air tanah secara menyeluruh menggunakan metode indeks pencemaran untuk mengetahui tingkat pencemaran air tanah serta melihat pengaruh jarak sumur terhadap kualitas air tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama. Yang pertama, bagaimana kondisi kualitas air tanah di wilayah permukiman sekitar TPA Putri Cempo Surakarta jika ditinjau dari parameter fisika dan juga kimia. Yang kedua, bagaimana tingkat pencemaran air tanah di wilayah permukiman TPA Putri Cempo berdasarkan analisis indeks pencemaran. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh jarak permukiman atau sumur air tanah dari TPA Putri Cempo terhadap kualitas air tanah di wilayah sekitarnya. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air tanah di permukiman sekitar TPA Putri Cempo berdasarkan parameter fisika dan juga kimia. Kemudian yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat pencemaran air tanah menggunakan metode indeks pencemaran. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh jarak sumur dari TPA Putri Cempo terhadap kualitas air tanah sehingga dapat diketahui sejauh mana keberadaan TPA mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah permukiman sekitarnya. Kemudian ada beberapa studi terdahulu yang telah membahas kualitas air tanah di sekitar TPA. Penelitian oleh Seni 2024 menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan membandingkan parameter fisika dan juga kimia terhadap baku mutu Permenkes, namun belum menganalisis pengaruh jarak sumur. Kemudian, penelitian oleh Finmeta et al. 2020 menggunakan pendekatan kuantitatif dengan stratified random sampling dan menganalisis korelasi jarak terhadap kualitas air, tetapi fokus pada parameter biologi tanpa menggunakan indeks pencemaran. Dan yang berikutnya adalah penelitian oleh Buana 2020 menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif menggunakan indeks pencemaran, namun belum membahas variasi jarak sumur dari TPA. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya celah penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya masih terbatas dan juga belum mengaitkan variasi jarak sumur dengan tingkat pencemaran air tanah menggunakan metode indeks pencemaran secara bersamaan. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada pengombinasian analisis indeks pencemaran dengan variasi jarak sumur dari TPA, sehingga penilaian kualitas air tanah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan juga komprehensif. Kemudian untuk kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara keberadaan TPA Putri Cempo dengan kualitas air tanah di wilayah permukiman sekitarnya. TPA Putri Cempo ini beroperasi sejak tahun 1986 dengan sistem open dumping, sehingga menimbulkan peningkatan volume air lindi atau lecet. Kemudian air lindi yang tidak tertangani dengan baik dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah, terutama karena lokasi sumur warga berada cukup dekat dengan area TPA. Kemudian dilakukan pengambilan sampel air tanah di beberapa titik dengan variasi jarak dari TPA dan dianalisis berdasarkan parameter fisika berupa suhu, warna, bau, dan juga TDS, dan parameter kimia berupa pH, BOD, COD, dan juga nitrat. Kemudian hasil pengujian parameter dibandingkan dengan baku mutu, kemudian dianalisis menggunakan metode indeks pencemaran sesuai dengan
Kemen LH nomor 115 tahun 2003 untuk menentukan status mutu air tanah. Dan yang terakhir dilakukan analisis hubungan antara jarak sumur terhadap nilai indeks pencemar untuk mengetahui pengaruh keberadaan TPA Putih Cempo terhadap kualitas air tanah di wilayah permukiman sekitarnya. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada air tanah, merupakan air yang tersimpan di dalam pori-pori tanah dan celah batuan di bawah permukaan bumi yang dikenal sebagai akuifer. Air tanah disebut melalui proses infiltrasi air hujan yang meresap ke dalam tanah dan kemudian tertahan oleh lapisan kedap air. Di wilayah permukiman sekitar TPA, air tanah ini menjadi sumber utama air bersih yang dimanfaatkan masyarakat, baik melalui sumur gali maupun sumur bor. Kemudian ada metode indeks pencemaran. Metode indeks pencemaran digunakan untuk mengevaluasi status mutu air dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap baku mutu yang berlaku, dengan kategori mulai dari kondisi baik hingga tercemar berat. Hasil perhitungan indeks pencemaran ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu kondisi baik dengan nilai IP antara 0 sampai 1, tercemar ringan dengan nilai 1 sampai 5, tercemar sedang dengan nilai 5 sampai 10, dan tercemar berat apabila nilai IP lebih dari 10. Kemudian ada air lindi. Air lindi merupakan cairan hasil pembusukan sampah di TPA yang mengandung berbagai senyawa organik atau anorganik. Apabila tidak dikelola dengan baik, air lindi berpotensi mencemari air tanah di wilayah permukiman sekitar TPA. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini berlokasi di wilayah permukiman sekitar TPA Putih Cempo yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebles, Kota Surakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi TPA yang telah overload dan berdekatan langsung dengan permukiman warga, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas air tanahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka dari hasil pengujian kualitas air tanah di laboratorium. Kemudian variabel penelitian ada variabel bebas yang berupa jarak sumur terhadap TPA. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas air tanah berdasarkan parameter fisika dan juga kimia. Untuk parameter fisikanya meliputi suhu, warna, bau, dan juga TDS. Dan parameter fisika ada pH, BOD, dan juga nitrat. Kemudian dianalisis serta dinilai menggunakan metode indeks pencemaran. Untuk populasi dan juga sampel penelitian adalah sumur gali. Untuk populasinya adalah sumur gali atau sumur bor milik warga di sekitar TPA. Dan sampelnya dilakukan pengambilan sampel air tanah menggunakan proportif dengan jarak kurang dari 500 meter, 800 meter, dan juga 1000 meter. Untuk teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, pengambilan sampel air tanah, dan juga pengujian laboratorium. Dan untuk data sekunder sendiri diperoleh dari data baku mutu kualitas air dan juga literatur ilmiah dan yang relevan. Selanjutnya ada analisis data yang dilakukan dengan pengujian kualitas air, kemudian membandingkan hasil kualitas air dengan baku mutu Permenkes nomor 2 tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan indeks pencemaran serta analisis pengaruh jarak terhadap kualitas air tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.